dalam kami. Gerakkan mata semangat kami Tuhan. Pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku, telah rinduku, biarkan ku penyembah.
kasih Tuhan untuk segala berkat dan kelimpahan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berdiri untuk menjadi saksi Tuhan, jadi penyembah Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus dahsyat di dalam kehidupan kita, amin. Di semua rekan-rekan sekalian jemput duduk bersama-sama. Kami akan tepukan kepada beliau. Haleluya. Kami untuk mendengar renungan. Kami berdoa semoga renungan ini akan menjadi kekuatan bagi kami, khususnya tim ini. Dan kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan tidak keluar dengan sia-sia, bahkan akan bertambah dan akan mengeluarkan buah yang menggenapkan rancangan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau baca satu ayat dan malam ini tumpuan kita adalah lebih kepada evaluasi dan sebagainya. Tapi semoga ayat ini memberi kita ilham. Saya ambil daripada 2 Raja-Raja pasal 6 ayatnya yang ke-5. Ya. 2 Raja-Raja pasal 6. Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Dia pun berteriak, "Aduh, tuanku, itu barang pinjaman." Lalu ayat yang ke-6. Tetapi hamba Allah "Di manakah jatuhnya?" Orang itu menunjukkan tempatnya. Lalu Elisa mengerat seputung kayu dan mencampakkannya ke sana. Maka terapunglah mata kapak itu. Katanya, "Angkatlah." Orang itu pun mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Satu mujizat kan? Kalau yang itu hari saya baca tentang mata kapak ya, yang tajam, ini adalah kapak itu sendiri, senjata itu sendiri yang jatuh ke dalam sungai dan perlu dikeluarkan, perlu diambil semula. Karena bila kapak itu jatuh ke dalam sungai, satu-satunya senjatanya, maka kapak itu akan berkerak dan tidak ada senjatanya sudah. Jadi latar belakangnya adalah begini. Ini adalah Elisa. Elisa ini seorang nabi dan ramai pengikutnya. Pada suatu hari, kalau kita baca dari ayat 1, pada suatu hari pengikut-pengikutnya ini merasakan bahwa sekolah kenabian ini artinya pengikut Elisa ini ya, dia mengajarkan sebagai satu sekolah. Sekolah ini semakin hari semakin bertambah bilangan murid-murid. Tempat mereka belajar lebih kurang begitu tidak mencukupi. Lalu mereka mau buat satu sekolah yang lebih besar. Kalau gereja ini setia kepada Tuhan, anggotanya ini setia kepada Tuhan, maksudnya itu, maka kita akan bertambah. Tempat ini tidak cukup untuk kita beribadah. Jadi kita akan cari tempat yang lebih besar untuk menampung pertambahan jemaat yang datang. Dan itu haruslah satu visi kita juga. So apa mereka buat? Mereka cari tempat dan mereka cari alat-alat tebang pokok untuk membuat rumah ibadah mereka.
atau rumah sekolah kenabian mereka. Dalam proses itu, salah seorangnya itu menebang pokok itu, jatuh dia punya kapak ke dalam sungai. Itu ayat yang kelima itu. Aduh, katanya, kapakku jatuh Pak. Jatuh. Ya. Apa kata hamba Allah itu, Elisa itu? Di mana kamu jatuh? Di mana kamu jatuhkan kapak itu? Di sini. Lalu dia apa? Dia potong satu rantingan, dibuangnya ke sana. Apa terjadi? Timbul kapak itu. Nah, kamu bacalah balik tuh. Timbul kapak itu. Lalu disuruhnya lah ambil, dan dia mengambil kapak itu. Kalau kamu baca seterusnya itu, artinya project mereka akan berterusan. Jadi mari kita lihat apakah maksud rohaninya kapak itu. Kapak itu adalah senjata. Bagi mereka itu adalah alat supaya rumah sekolah mereka itu akan dapat dibangunkan. Tempatnya ibadah, tempatnya belajar. Jadi mari kita ambil itu sebagai yang kamu ini. Ya. Yang kamu ini punya satu alat. Kamu ini ada senjata. Kamu ini adalah senjata. Kalau kamu ini jatuh ke dalam sungai, maka tujuan tim ini tidak akan tercapai. Kita perlu kuasa Tuhan mengembalikan semangat itu semua. Kita perlu kuasa Tuhan timbulkan sekali lagi kerinduan itu. Dan itu tugas kamu. Penatia kamu. Penatia ya Pak. Itu tugas panitia, itu tugas jawatan kuasa, itu tugas komite, itu tugas kita semua lah. Kalau kita mau pelayanan kita di tempat ini terus maju, jangan benarkan kapak kamu itu jatuh tenggelam di sungai kebinasaan. Ada yang setuju tuh? Amin. Jadi saya tahu juga malam ini ada banyak perkara yang kita lihat. Jadi jawaban saya adalah begini ya. Yang pertama saudara, kamu sudah dapat kapak ini, asahlah kapak ini. Kamu berkumpul hari ini karena kamu mengasah kapak itu. Kapak yang sudah tenggelam pun boleh timbul semula. Boleh diambil semula, boleh dihidupkan semula, boleh dibangkitkan semula. Kalau sudah dapat itu, asah tajam-tajam. Karena kamu ini bagaikan di ujung tombak itu, tombak yang tajam itu. Kamu adalah di ujung tombak itu. Kalau tombak itu tumpul, ya masih boleh melakukan kerjanya. Tetapi memerlukan tenaga yang lebih besar, yang lebih kuat, memenatkan. Tetapi kalau ujung tombak itu tajam, kamu akan mendapati tujuan kamu dicapai dengan lebih cepat tanpa kerja keras karena tajam. Jadi peliharalah karunia kamu, pelihara kapak kamu. Yang kedua, reclaim, tuntut semula kapak yang hilang ini. Saya harap tiada kapak kamu yang hilang, tiada karunia yang hilang, tiada semangat yang hilang. Kalau ada pun, tuntut semula. Dan yang ketiga, saudara, ketajaman kamu itu harus dikekalkan. Jadi untuk menajamkan ketajaman kamu ini, inilah yang kita buat malam ini. Kita akan lihat, kita akan evaluasi, kita akan beri kamu pandangan dan sebagainya. Tujuannya itu adalah untuk mengekalkan ketajaman ujung tombak kamu. Jadi saudara dan sekalian, saya tidak maulah panjang-panjang.
di sini, melainkan bahwa pada akhirnya Yesuslah yang akan menjadikan kamu tajam. Ada amin? Amin. Yesuslah yang akan menjadikan kamu tajam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini, dan kami mau menyerahkan waktu seterusnya ke dalam tangan Tuhan agar semuanya dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.